Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan marilah kita lanjutkan pembahasan kita mengenai budak Angon atau Satrio Piningit, yaitu tentang hal yang terjadi kepada budak Angon atau Satrio Piningit saat bencana-bencana besar bermunculan. Kali ini adalah bagian yang kedua melanjutkan yang kemarin. Bencana-bencana besar merupakan sebuah pertanda bagi kita akan kemunculan budak Angon atau Satrio Piningit. Saat itu, kabar gembira bagi kita para penanti beliau akan segera tiba. Bagi kita adalah kabar gembira, tetapi bagi sang budak Angon atau Satrio Piningit sendiri sebenarnya merupakan tahapan di mana beliau sebelum bencana-bencana besar itu benar-benar bermunculan berada pada keadaan penderitaan yang sangat luar biasa. Beliau yang sedang mengalami tapa mungsang atau sedang bertapa tetapi melawan arah saat dunia hiruk pikuk, beliau mencoba untuk tidak hiruk pikuk. Saat dunia terluka, beliau mencoba untuk tidak terluka. Padahal yang sesungguhnya yang beliau alami jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada yang dialami oleh dunia itu. Itu adalah sebuah harga yang harus beliau bayar sebagai seorang pemimpin, calon pemimpin dunia. Sebab pemimpin harus mengalami seluruh penderitaan, seluruh hal-hal hebat yang dialami oleh orang-orang yang dipimpinnya. Sebab kelak sang pemimpin ini harus menata, harus memperbaiki peri kehidupan rakyat yang dipimpinnya. Apalagi beliau budak Angon atau Satrio Piningit adalah seorang pemimpin dunia. Maka penderitaannya merangkum seluruh penderitaan para pemimpin-pemimpin di dunia ini. Kita bisa membayangkan seperti apa kiranya yang beliau alami. Itulah makanya pada saat ini keadaan beliau, sang budak Angon atau Satrio Piningit, seperti yang digambarkan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu seratnya, sedang berada pada tapa mungsang ing dhuwur ing saduwure Gunung Surandil, yang artinya beliau sedang dicoba sangat hebat luar biasa sengsaranya, menderitanya, seakan-akan bertapa mungsang, bertapa melawan arah, melawan gravitasi bumi di atas gunung. Bagaimanapun, kelak ketika masanya tiba, yaitu saat bencana-bencana mulai bermunculan, bencana kemanusiaan maupun bencana alam, dan terjadi merata di seluruh pulau Jawa, tanah Jawa, dan juga di seluruh dunia, saat itulah beliau akan mendapatkan sebuah pertolongan agung, sekaligus juga menjadi sebuah pertanda bahwa penderitaan beliau berakhir di situ. Turunlah sukmanya yang selama ini melayang-layang kemana-mana dan bersatu bersama dengan raganya. Sebagaimana layaknya keris masuk ke dalam werangkanya. Itu salah satu pesemon yang disampaikan oleh salah satu dari leluhur kita, bahwa beliau sang budak Angon atau Satrio Piningit akan melakukan perkawinan. Perkawinan antara jiwa dan raganya, antara sukma dan badannya, menyatu menjadi satu tubuh, satu badan, satu kesadaran, menjadi seorang pemimpin yang akan dinobatkan pada satu malam, diislahkan. Sahabat,
pada masa sebelum beliau muncul, banyak di antara kita, di sekeliling kita, yang merasa mengaku atau ada pihak lain yang diaku-akui sebagai beliau sosok Budak Angon atau Satrio Piningit. Memang seperti yang juga disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu seratnya, bahwa sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini sebelum kemunculannya akan ada seorang ratu kembaran Atisma Batok. Artinya ratu ini memang sepertinya sangat meyakinkan seperti sosok sang Budak Angon atau Satrio Piningit. Salah satu sebabnya kenapa dianggap sangat meyakinkan, tentu karena ada pencitraan-pencitraan yang kemudian menggiring sosok ini agar seperti Budak Angon atau Satrio Piningit. Tetapi ratu ini adalah ratu kembaran ini sebenarnya Atisma Batok. Berkacamata, menggunakan tempurung kelapa. Dia melorok-melorok orang delok. Meskipun dia melihat tetapi sebenarnya tidak melihat. Artinya tidak melihat penderitaan rakyat, tidak melihat mandat kepemimpinannya, tidak melihat jati dirinya. Dia adalah seseorang yang tidak menyadari, tidak sadar diri, tidak tahu diri tentang siapa sebenarnya dia dan sebenarnya Budak Angon atau Satrio Piningit. Artinya sosok ini adalah sosok yang tidak pantas untuk dinobatkan ataupun hanya sekedar diakukan sebagai Budak Angon atau Satrio Piningit. Apalagi kita orang-orang yang tidak dicitrakan, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki hak apapun untuk menjadi sosok Satrio Piningit, tapi merasa mengaku sebagai sosok tersebut, apa yang akan terjadi? Tentu saja seperti yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu seratnya, bahwa orang-orang yang mengaku merasa sebagai Budak Angon atau Satrio Piningit kelak pada masanya tintanya, warnanya akan luntur, akan populasinya akan luntur, akan terbawa oleh bencana-bencana itu. Kemudian terlihatlah dirinya sendiri bahwa dia bukanlah sosok Budak Angon atau Satrio Piningit, sebab sosok Budak Angon atau Satrio Piningit memiliki kemampuan akan dinobatkan dengan bencana-bencana. Beliau dinobatkan menjadi sosok Ratu Adil karena hanya beliau satu-satunya yang bisa meredakan seluruh kekacau balauan yang terjadi di muka bumi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada satu hal penting yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat, bahwa ada salah satu